Selamat datang di KXP Bali Channel. Penelusuran kita malam ini, kita berada di Dam Ongan yang terletak di wilayah Denpasar. Tim KXP Bali akan menguak misteri atau rumor yang beredar di seputaran Dam Ongan ini. Dan aura mistis pun sudah mulai terasa ketika tim menuju arah bendungan. Dan tidak lupa, tim selalu berdoa untuk meminta keselamatan dalam proses penelusuran kita malam ini. Dan seperti apa penelusuran kita malam ini? Saksikan terus hanya di KXP Bali. Terkadang hal yang tidak nyata bisa menjadi nyata. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Semua tempat ini adalah tempat yang indah, kemudian tergoda oleh para penunggu di tempat ini. Jadi enak ya, tapi bukan di seputaran sini ya, karena di seputaran sini ini ada beringinnya, kemudian ada puranya. Jadi mereka bisa berawal dari ujung sana. Entah di tempat-tempat yang tersembunyi, nggak mungkin di dekat-dekat, karena ini ada pemukiman warga, ada jalan raya juga, jadi kayaknya nggak mungkin kalau pasti mulainya dari ujung-ujung sana yang agak-agak tersembunyi, atau mungkin yang di belakang dari mana, entah dari mana, yang jelas pasti saja ada yang mungkin, karena di tempat ini terus terang sepenglihatan saya juga memang banyak sekali benda-benda yang menarik, benda-benda yang bisa diambil ya. Kayak di situ tuh depan saya tuh ada satu mutiara. Sakti Patih Saunggaling itu mungkin pada saat menerima Pak Wisik itu dia punya satu perjanjian, yang masih harus diselesaikan. Artinya bukan perjanjian ya, mungkin dia berjanji apa gitu kan ya, mungkin. Nah, hal itu tidak tersampaikan ke keluarganya yang masih ada, mungkin sebelum beliau mengorbankan dirinya. Jadi masih ada satu yang belum terselesaikan, maka dari itu si sosok ular besar ini seperti apa ya, seperti bisa dibilang menagih janji gitu loh. Gitu nggak sih? Gimana ya? Kayak ada perjanjian gitu, kamu janji sama aku, sekarang aku minta janjinya kamu kayak gitu. Ya, mungkin bukan hanya mungkin ya, mohon maaf kalau saya salah. Tahun. Nanti setelah dengan dua orang ini mungkin harus ada sekian lagi sebenarnya gitu, sekian berapa lagi gitu loh. Jadi ya dia muncul ya harus menagih seperti itu kayaknya.
saya nggak bisa komunikasi soalnya dengan Ya, nggak mau musik. nggak bisa diusik. Dan kalau sampai beliau apa namanya Menampakkan diri. menampakkan dirinya, kalau seandainya beliaunya bisa diajak berkomunikasi, pasti akan tahu jawabannya apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, kan begitu. Yang jelas di tempat ini sudah dibuatkan satu pelinggih, tidak ada pengeponnya yang mungkin bisa memohonkan setiap saat, setiap waktu, bahwa supaya beliau tidak ibaratnya bisa terselesaikan cukup sekian gitu loh, sudah jangan lagi ada kejadian-kejadian yang horor-horor itu, begitu sekalian. Itu memang masih jadi misteri sih. Ya, karena kalau seandainya saya bisa berkomunikasi, mungkin akan tahu jawabannya seperti apa. Nggak ada kuda dalam, ada pelinggih yang disebut apa, kroyo juga ada, kemudian penyawangan juga ada. Mungkin saran saya, siapa yang bertugas, siapa yang menjadi pengempon, mohon dilaksanakan apa yang seharusnya dan semestinya dilakukan. Misalnya mungkin mungkin membantunya, mungkin setiap hari atau apanya yang seharusnya lah sebagai dirinya, atau mungkin setiap rahine misalnya kurang apa gitu, misalnya seperti itu ya. Mohon maaf nih, kita juga nggak tahu apakah sudah dilakukan atau belumnya, tapi kan kita hanya istilahnya sebagai orang awam, begitu sarannya. Ya, kita coba ke situ yuk. Yuk. Yang keluar masuk loh. Nah, Tuh. ada cewek nih. Ada. Gimana ke sana? Ini bagus, cepat ada panggilannya soal. Gini. Ah. Nih. Nyalanya gini. Ini di sebelah ini. Kenapa tuh? Gak mau. Kenapa tuh dia mau ngapain? Dia mau ngapain? Maksa-maksa orang suruh ke sana, orang nggak mau ngapain? Kamu yang kesini? Sini kalau mau ngobrol, mau ngomong, ayo sini. Orang aku lah nggak gangguin, aku lah nggak berani ada tokek di sana. Ngapain kamu? Ih, mau maksa-maksa mau masuk aku? Enggak lah. Ngobrol aja Ini perempuan itu. yang ketawa-ketawa itu. Oh, padahal tawa dia.
Maaf, aku nggak mau. Ngapain kamu marah? Aku lo nggak ada, kamu yang duluan marah sama saya. Nggak ada, belum ya lagi. Maaf ya. Saya lo nggak gangguin. Saya kan ngeliatin kamu keluar masuk katanya. Terus kita ngobrolin ada jalan di sana. Nggak ada mau gangguin kamu. Kenapa kamu yang marah? Kamu maksa masuk ke saya? Enggak, saya nggak mau. Tadi bilangin dari tadi nggak mau. Nggak usah maksa. Kalau mau ngomong bener. Ngobrol aja, nggak usah maksa. Woi, Aduh. sama lima dulu. Jangan. Guys. Saya sudah bilang saya nggak mau. Saya nggak mengganggu. Saya datang ke sini saya nggak mengganggu. Saya bikin video. Saya tidak mengusik keberadaan kamu. Kenapa kamu harus marah? Kamu tidak ramah. Kamu bukan makhluk yang baik. Terus kalau udah masuk mau ngapain? Besar itu. Ini kali ini. Apa-apa. Dipanggil aja di sini. Ya, katakan. Saya yang menyelesaikan. Ya. Ih, kamu yang bilang. Bukan saya yang menyelesaikan, katanya di Ajit yang menyelesaikan, katanya. Matanya merah, Oh. bibirnya begini. Hele. Masa gitu. Wah, kamu panggil Ngewer tuh. Oke, itulah teman-teman ya perjalanan kita malam ini ke Damongan. Ini adalah perjalanan saya kedua kalinya setelah di bus pertama kita menyusuri kolam renang. Ya, ada di luar. Kedua kita menyusuri di tepi dari kamu sendiri. Dan juga kita ada beberapa juga kita masuk ke dalam di lapangan basket. Ternyata kita belum ya waktu minggu lalu belum ternyata di lapangan basket. Dan kita juga baru tahu kalau ada lapangan basket. Kemarin kita cuma tahunya ada lapangan. Oke, jadi jangan lewatkan bagaimana keseruan-keseruan penyusuran dari GXP Bali. Saksikan terus channel kita karena Jangan lupa untuk di klik like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kita. karena terkadang hal yang tidak nyata bisa menjadi nyata. Tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Saya Tika dan juga Putri. Selamat malam. Bye.